Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Nugroho, NPM E1D023072. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai bentuk pengumpulan tugas pemasaran produk pertanian. Baik, kebetulan saya dapat jurnal The Impact of the Mix Marketing Strategies on the Sales of Agricultural Product, a Case Study in Johor, Malaysia. Jadi yang melatar belakangi dari jurnal tersebut adalah sektor pertanian seringkali menjadi industri dengan pendapatan terendah bagi petani. Meskipun permintaan pangan selalu konsisten, pemasaran menjadi kunci vital untuk meningkatkan profitabilitas melalui strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi, tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk menganalisis dampak strategi pemasaran 7P, produk, price, promotion, place, people, physical, evidence, dan proses terhadap volume penjualan produk pertanian di Johor, Malaysia, terutama dalam lingkungan bisnis pasca pandemi. Jadi metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner tertutup kepada 150 paritel produk pertanian di Johor. Data dianalisis menggunakan regresi linear ganda untuk menguji hubungan antara variabel independen 7P dengan variabel dependen penjualan. Adapun temuan utama dari jurnal ini yang saya dapatkan adalah model pemasaran 7P ini mempengaruhi 82,8% dari volume penjualan tahunan. Nah, dari ketujuh variabel tersebut, strategi promotion memiliki pengaruh tertinggi. Sebaliknya, variabel place dan people ditemukan tidak signifikan dalam mempengaruhi penjualan karena pergeseran perilaku konsumen ke arah belanja online pasca pandemi. Baik, selanjutnya adalah menganalisis konsep pemasaran di dalam jurnal tersebut. Yang pertama ini adalah struktur pasar dan aktor. Tentu saja dalam struktur pasar itu ada petani, petani pengepul, dan retailers atau pengumpul besar dan konsumen. Nah, struktur pasar, kalau dari jurnal ini, aktor utamanya yang dianalisis adalah retail atau retailers ataupun reseller di wilayah Johor. Jadi struktur pasar di Johor ini cenderung lebih kompetitif, di mana para retail ini harus mendiferensiasikan produk mereka untuk bersaing. Nah, selanjutnya adalah saluran pemasaran. Saluran pemasaran dalam jurnal ini terdapat pergeseran dari saluran fisik tradisional ke saluran digital atau electronic marketing dan pengiriman langsung food delivery. Keberadaan toko fisik tidak lagi menjadi penentu utama bagi penjualan. Nah, di sini saluran pemasaran adalah produsen, retailer, dan konsumen. Jadi rantai pemasarannya itu menjadi relatif lebih pendek karena diperjualkan secara online. Lalu selanjutnya adalah fungsi pemasaran dominan. Pertama, fungsi pertukaran dominan pada penetapan harga, price, dan promosi untuk menarik minat pembeli. Lalu itu fungsi fisik. Fungsi fisik ini tercermin dalam physical evidence seperti pengemasan dan kebersihan produk serta pengiriman produk dari petani ke retailers. Lalu selanjutnya adalah fungsi fasilitatif. Penggunaan teknologi dalam proses untuk memastikan pengalaman pelanggan yang efisien. Baik, selanjutnya adalah kondisi pemasaran bawang curug di Kota Bengkulu. Adapun struktur alur distribusinya adalah produsen petani curug atau penanam bawang di wilayah Rejang Lebong. Selanjutnya adalah pengepul, membeli borongan di tingkat lahan dan menanggung biaya transportasi dari petani ke kota atau dari Curug ke Kota Bengkulu. Lalu distribusi besar, grosir panorama. Ini adalah menjadi stokis utama atau pemilik stok utama atau pengumpul utama lah.
di pasar besar yang menyuplai gudang kecil di waktu subuh. Lalu pedagang mengecer atau retailer menjual secara eceran per kilo atau per ounce kepada ibu rumah tangga dan pelaku UMKM. Lalu adapun konsumen akhirnya adalah pembeli yang datang langsung ke lokasi pasar fisik. Lalu untuk fungsi pemasarannya ini adalah yang pertama, fungsi pertukaran diimplementasi di pasar panorama. Ini sering terjadi tawaran-menawaran secara lisan untuk menentukan harga kesepakatan. Lalu fungsi fisiknya ini melibatkan pengangkutan truk dari Curup dan pembersihan sortir manual di lapak pasar. Dan fungsi fasilitatifnya standarisasi kualitas didasarkan pada reputasi bawang Curup yang sudah melegenda. Selanjutnya, nah baik, jika dibandingkan dengan temuan pada jurnal pemasaran bawang merah di kota bawang merah Curup di kota Bengkulu, tepatnya di Pasar Panorama, pada persamaan dominasi aspek harga dan kualitas produk, price harga di Johor. Harga adalah elemen krusial yang menghasilkan pendapatan dan sangat memperhatikan konsumen. Begitu pula bawang merah Curup di Bengkulu. Harga menjadi penentu utama daya saing. Konsumen di pasar tradisional Bengkulu sangat sensitif terhadap fluktuasi harga harian bawang, apalagi menjelang hari-hari besar. Lalu selanjutnya itu produk kualitas. Dalam jurnal menyebutkan bahwa kualitas produk mempengaruhi niat beli. Bawang merah Curup memiliki branding alami karena kualitasnya yang dianggap lebih segar dan memiliki aroma yang lebih kuat dibandingkan bawang luar dari Curup, sehingga strategi produk tetap menjadi fondasi utama dalam kelayakan pemasaran. Selanjutnya adalah perbedaan signifikasi place, promotion, dan people-nya. Pada place, tempat, dalam temuan di jurnal, place tidak lagi signifikan karena konsumen beralih dari transaksi online atau delivery. Sedangkan kondisi di Bengkulu berbeda dengan di Johor. Pemasaran bawang merah Curup masih sangat bergantung pada place. Distribusi Curup ke pasar Panorama atau pasar minggu di kota Bengkulu melalui rantai tengkulak dan pengecer fisik tetap dominan. Akses fisiknya juga pasar tradisional masih menjadi faktor penentu volume penjualan terbesar. Lalu aktivitas strategi promosinya, dalam temuan jurnal, promosi adalah faktor yang paling kuat dalam meningkatkan penjualan pasca pandemi. Sedangkan di kondisi di Bengkulu, promosi formal seperti iklan jarang ditemukan dalam pemasaran bawang merah Curup ini. Promosi terjadi ketika konvensional melalui getok tular mulut ke mulut atau sekedar display produk di tumbukan pasar. Pemasaran belum sepenuhnya memanfaatkan alat promosi modern seperti yang dijelaskan dalam penelitian jurnal di Malaysia. Lalu people dalam temuan jurnal, interaksi personal dianggap kurang berpengaruh. Kenapa? Karena minimnya interaksi di era digital. Sedangkan di kondisi di Bengkulu dalam pemasaran bawang merah lokal, faktor people sangat krusial dalam sistem pelanggan antara pedagang pasar dengan pembeli, ibu rumah tangga atau pemilik usaha kuliner. Hal ini didasarkan pada kepercayaan personal. Negosiasi tatap muka masih menjadi inti dari proses transaksi. Selanjutnya, kenapa penyebab transaksi tadi, penyebabnya itu? Jadi, yang pertama, tingkat digitalisasinya. Tingkat digitalisasi dan pedagang di Johor mungkin sudah lebih terintegrasi dengan ekosistem e-marketing yang terbukti positif meningkatkan profitabilitas. Sedangkan di Bengkulu, rantai pasok bawang merahnya masih bersifat tradisional, belum banyak menyentuh platform digital secara masif. Lalu infrastruktur logistik. Di Malaysia, kemudahan akses pengiriman makanan selama pandemi mengubah perilaku konsumen menjadi lebih suka belanja di rumah nih. Sedangkan di Bengkulu, biaya logistik untuk pengiriman unit kecil eceran produk segar seringkali lebih mahal daripada membeli langsung ke pasar. Dan karakteristik konsumennya di Bengkulu cenderung lebih memiliki budaya belanja melihat dan memilih langsung untuk produk hortikultura guna memastikan kesegaran, sehingga elemen physical evidence, bukti fisik produk di lapak, jauh lebih krusial dibandingkan tampilan di layar gawai. Selanjutnya,
Lalu yang terakhir ini adalah rekomendasi strategisnya. Transformasi digital pemasaran. Mengingat efektivitas promosi digital di Johor, kelompok tani atau distribusi bawang merah curug di Bengkulu perlu memulai branding melalui media sosial dan platform e-commerce lokal. Hal ini bertujuan untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan memberikan informasi langsung mengenai keunggulan lokal kepada konsumen. Dan satu lagi adalah modernisasi rantai pasok dan sertifikasi atau kebijakan. Pemerintah itu perlu mendorong standarisasi physical evidence seperti pengemasan dan grading barang agar bawang lokal dapat masuk ke retail modern sehingga harganya lebih mahal dan lebih stabil. Kebijakan ini harus didukung dengan penguatan kelembagaan petani agar memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam fungsi pertukaran serupa dengan efisiensi proses yang ditekan dalam studi jurnal. Nah, berikut adalah dokumentasi pada saat survei. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.